Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kinanti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi terkait pengangguran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naifa Nurmarisca dengan NIM 2307725 dan rekan saya. Nama saya Naila Risani Azian dengan NIM 2308568. Saya Nurafi Farhadianti dengan NIM 2309939. Saya Rahma Amelia dengan NIM 2307080. Saya Bisa Zatul Jana dengan NIM 2306932. Saya Restu Setianingati dengan NIM 2308623. Saya Dia Amalia dengan NIM 2306875. Baiklah, Ibu dan teman-teman, selamat menyaksikan. Terkait materi pengangguran, ada beberapa poin yang akan kami bahas di sini. Yang pertama ada pengertian dari pengangguran, yang kedua ada teori-teori, yang ketiga ada jenis-jenis, yang keempat ada dampak, yang kelima ada cara mengatasi, yang keenam ada hubungan-hubungan dan kajian empiriknya. Nah, di sini terkait pembahasan pengertian dan teori-teori akan dijelaskan oleh rekan saya Restu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengangguran itu sendiri. Nah, pengangguran sendiri ini ialah di mana suatu kondisi seseorang atau individu telah memasuki kriteria angkatan kerja dan ia ingin memperoleh pekerjaan, namun di situ ia tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, itu disebut pengangguran. Selanjutnya yang kedua yaitu teori Keynes. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa pengangguran tidak dapat dihapuskan, melainkan dapat dikurangi dengan cara menambahkan lapangan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya yaitu teori kependudukan dari Malthus. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa para penduduk ini berkembang secara tak terbatas sehingga kesempatan pekerjaan dengan lapangan pekerjaan itu tidak seimbang, sehingga kesempatan untuk bekerja itu sangat sedikit. Nah, ini yang mengakibatkan pengangguran di dalam teori ini. Terakhir yaitu teori sosiologi ekonomi neo-Marxian. Nah, di dalam teori ini terdapat pergantian sistem kapitalis kompetitif menjadi sistem kapitalis monopoli, sehingga berdampak kepada perusahaan kecil yang tidak dapat berkembang lagi, sehingga para perusahaan ini tidak bisa menggaji para karyawannya. Nah, maka dari itu berdampaklah menjadi pengangguran. Terima kasih Restu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis dari pengangguran menurut Sukirno 2006. Nah, yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini biasanya hanya dialami dalam waktu beberapa bulan atau kurang dari 1 tahun. Biasanya jenis pengangguran ini dialami oleh pekerja yang ingin berpindah pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya, yang mana masih ingin menemukan gaji yang cocok untuk dirinya atau gaji yang lebih tinggi dari pekerjaan yang sebelumnya, atau masih belum menemukan kriteria pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Nah, pengangguran jenis ini juga bisa dialami oleh fresh graduate SMK atau SMA yang mana masih menyiapkan CV atau daftar riwayat hidupnya, atau bisa juga saat si fresh graduate tersebut masih menunggu tahap wawancara, atau bahkan setelah wawancara masih menunggu tahap diterima atau tidaknya di suatu pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini disebabkan oleh menurunnya perekonomian suatu negara yang diakibatkan oleh menurunnya juga permintaan dan daya beli suatu masyarakat, dan biasanya disebabkan oleh 4 hal ini. Yang pertama karena adanya pandemi seperti pandemi COVID-19, yang kedua karena adanya krisis keuangan suatu negara, yang ketiga karena adanya peperangan, dan yang keempat karena adanya bencana. Nah, dari 4 hal tersebut sangat memungkinkan untuk terjadinya pemberhentian suatu industri atau perusahaan dan kemudian mengakibatkan banyaknya pengurangan pekerjaan ataupun para pekerja yang di PHK. Nah, yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran jenis ini diakibatkan oleh perubahan struktur perekonomian atau komposisi perekonomian suatu negara, yang mana yang tadinya misalnya agraris kemudian berubah menjadi industri, yang tadinya para petani bekerja seperti biasa kemudian harus kehilangan pekerjaannya karena
adanya pabrik-pabrik yang baru muncul. Nah, jika para petani tidak ingin kehilangan pekerjaannya, maka para petani tersebut harus menguasai skill atau keterampilan baru untuk bekerja di industri yang baru tersebut. Nah, yang keempat ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini contohnya seperti tenaga kerja atau otot manusia yang digantikan oleh tenaga robot ataupun mesin, dan biasanya terjadi di suatu restoran atau pelayanan. Nah, kemudian bisa juga dalam hal komputerisasi seperti bagian keuangan, yang mana tadinya mencatat keuangan secara lebih rumit atau manual, kemudian digantikan oleh aplikasi yang lebih canggih, maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah karyawan yang diberhentikan. Terkait dampak dari pengangguran akan dijelaskan oleh rekan saya Naila. Selanjutnya ada dampak pengangguran. Menurut Sukirno pada tahun 2000 terdapat dua aspek dampak pengangguran, yaitu yang pertama terhadap kegiatan perekonomian. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal tersebut dapat kita lihat dengan jelas dari akibat-akibat yang bersifat ekonomi. Akibat-akibat buruk tersebut yaitu yang pertama, pengangguran menyebabkan tidak maksimalnya tingkat kemakmuran yang mungkin dicapai. Yang kedua, pengangguran menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Mengapa demikian? Hal tersebut karena pengangguran diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang rendah, sehingga pendapatan pajak yang diterima pemerintah semakin sedikit pula. Yang ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Seperti contohnya pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan dan kegiatan perusahaan yang rendah, sehingga menyebabkan berkurangnya keinginan investor untuk melakukan investasi. Yang kedua, terhadap individu dan masyarakat. Pengangguran mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Seperti yang pertama, pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan mata pencaharian dan pendapatan untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Karena keterampilan dalam suatu pekerjaan akan dapat dipertahankan ketika seseorang itu praktek. Apabila dia tidak mempraktikannya dalam cukup lama atau menganggur, maka lama-kelamaan pasti keterampilan tersebut akan hilang. Yang terakhir, pengangguran menyebabkan tidak stabilnya kegiatan sosial dan politik. Contohnya di sini kegiatan ekonomi yang rendah menyebabkan tidak puasnya masyarakat terhadap pemerintah yang biasanya disalurkan oleh kegiatan unjuk rasa. Terima kasih Naila atas penjelasannya. Kemudian terkait cara mengatasi pengangguran akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Afifah. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Menurut Bapak Tatak Haryanto, hal yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat pengangguran yaitu dengan meningkatkan investasi pada sektor real, khususnya sektor industri dan sektor pertanian, di mana jika kedua sektor tersebut meningkat akan menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menekan tingkat pengangguran. Untuk itu ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, seperti tampak pada layar. Pertama, mempermudah perizinan pada investasi, khususnya sektor industri dan sektor pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru pada kedua sektor tersebut. Yang kedua, meningkatkan program padat karya pada sektor pekerjaan umum. Yang ketiga, disinsentif pada sektor jasa yang kurang menyerap tenaga kerja. Keempat, perubahan sistem peminjaman atau kredit. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pendanaan untuk usaha kecil dan menengah, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang kelima, asuransi pengangguran. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak psikologis dan dampak sosial. Yang keenam, pengembangan dan pemberian insentif pada pelaku yang menciptakan kewirausahaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong masyarakat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Yang ketujuh, membentuk serikat buruh yang kuat. Hal ini dilakukan untuk menekan tingkat pengangguran friksional. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelatihan di lembaga perguruan tinggi untuk menekan tingkat pengangguran struktural. Terima kasih Nur Afifah. Terkait pembahasan selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dengan pengangguran akan dijelaskan oleh rekan saya Rahma. Oke.
Selanjutnya ada hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran ini dapat dijelaskan menggunakan hukum Okun atau Okun Law yang menyatakan adanya pengaruh empiris antara pengangguran dan siklus bisnis. Hasil studi empirisnya menyatakan bahwa jika terdapat penambahan 1 poin pengangguran, maka akan mengurangi 2 poin gross domestic product. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi, dan juga sebaliknya antara pertumbuhan ekonomi dan juga pengangguran. Pengangguran berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja berhubungan dengan investasi, dan investasi berhubungan dengan akumulasi tabungan. Tabungan berasal dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Maka dari itu, semakin meningkatnya pendapatan nasional, maka akan semakin terbukanya banyak kesempatan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja baru dan dapat mengurangi pengangguran itu sendiri. Baik, terima kasih Rahma. Kemudian di sini ada beberapa kajian empiris yang mana case 1-3 akan dijelaskan oleh rekan saya Dia, dan case 4 dan 5 akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa. Oke, selanjutnya ada kasus-kasus pengangguran yang ada di Indonesia. Di sini terdapat 5 kasus. Kasus yang pertama adalah pengangguran lulusan SMK. SMK merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki fokus utama untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, SMK merupakan kontribusi terbesar pengangguran terbuka yang terjadi selama 5 tahun terakhir ini. Mutakin et al. Tahun 2015 menyatakan alasan pengangguran lulusan SMK terjadi ini karena adanya ketidakseimbangan antara lulusan SMK dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, ada faktor jenis kelamin, proses pembelajaran, dan permintaan perusahaan juga yang mempengaruhi jumlah pengangguran lulusan SMK ini. Tidak sedikit lulusan SMK yang memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga lulusan SMK tersebut harus mempelajari ulang kompetensi yang diminta oleh perusahaan. Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran lulusan SMK ini. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas yang memadai, karena SMK adalah lebih berfokus kepada praktek, sehingga fasilitas yang memadai ini dapat menunjang lulusannya untuk memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya. Lalu yang kedua adalah pengendalian program keahlian. Itu dilakukan agar lulusan SMK memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Lalu kasus yang kedua adalah pengangguran di tengah COVID-19. Sejak COVID-19 ini, pengangguran di Indonesia bertambah. Hal tersebut disebabkan karena adanya lockdown dan PSBB yang menyebabkan pelanggan menjadi sepi dan perusahaan tidak mendapatkan pendapatan seperti biasanya, sehingga perusahaan menjadi gulung tikar dan menyebabkan karyawan-karyawannya itu di PHK. Lalu ada beberapa solusi untuk kasus yang kedua ini adalah memberikan insentif kepada perusahaan agar perusahaan itu mengoptimalkan alternatif untuk mempertahankan tenaga kerjanya dibandingkan mem-PHK-nya. Alternatif tersebut misalnya adalah pemotongan gaji, penundaan tunjangan atau insentif, dan pengurangan lemburan, shift, dan jam kerja. Lalu kasus yang ketiga adalah perkembangan teknologi terhadap pengangguran. Perkembangan teknologi memiliki dampak negatif terhadap para pencari kerja yang biasa disebut dengan pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi merupakan salah satu jenis pengangguran yang dimana mereka tidak memiliki pekerjaan karena adanya perkembangan teknologi, karena tenaga mereka digantikan oleh mesin-mesin bermutu tinggi, misalnya adalah robot dan mesin. Contohnya adalah penggunaan mesin pemanen yang digunakan oleh petani untuk membantu petani agar pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Hal tersebut menyebabkan tenaga petani tidak dibutuhkan lebih banyak. Lalu contoh lainnya adalah pada akhir-akhir ini media menggunakan AI untuk menyampaikan berita yang biasanya dilakukan oleh manusia. Solusi yang dapat dilakukan agar pengangguran teknologi ini tidak berkembang pesat adalah melakukan pelatihan-pelatihan kreativitas dan inovatif, lalu mengikuti perkembangan teknologi dengan belajar secara online. Sekarang kita berada di kasus 4, yaitu pengaruh upah minimum terhadap pengangguran. Di negara kita ini banyak terjadi kasus pemberian upah yang tidak layak. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan upah minimum dengan harapan untuk kesejahteraan tenaga kerja. Namun kenyataannya malah berbanding balik.
Tenaga kerja justru banyak yang di PHK karena perusahaan tidak mampu membayar upah yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu, solusi dalam menanggulangi permasalahan ini yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan cara apa? Dengan cara membuat pelatihan kepada tenaga kerja berupa soft skill sehingga tenaga kerja mampu menguasai pekerjaannya dengan baik. Dengan demikian, tenaga kerja tidak akan disia-siakan lagi oleh perusahaan dan kasus pengangguran akan menurun. Yang kedua yaitu fleksibilitas upah. Nah, untuk menanggulangi terjadinya PHK terhadap tenaga kerja, perusahaan memberikan upah yang sesuai dengan keterampilan dan jabatan tenaga kerja. Dengan demikian, keuangan perusahaan tidak akan keluar secara berlebih. Lalu kasus yang kelima yaitu penganggur muda dan masalah lingkupnya. Menurut data BPJS pada tahun 2016 mencatat terdapat 7,03 juta orang yang mengalami pengangguran. Nah, pengangguran itu usianya di antara 15 sampai 29 tahun. Ini termasuk golongan usia muda. Pengangguran ini terjadi karena perusahaan menganggap remeh usia muda karena perusahaan menginginkan pekerja yang memiliki pengalaman, sedangkan banyak usia muda yang tidak memiliki pengalaman. Untuk itu, pengangguran di usia muda terus terjadi. Solusi dari permasalahan ini yaitu yang pertama, usia muda yang ingin melamar harus mau bekerja apa adanya dan mendapatkan upah atau gaji yang apa adanya pula, tidak mengharapkan yang berlebih. Yang kedua yaitu kerjasama antara sekolah dengan perusahaan. Dengan demikian, ketika murid lulus dari sekolah, banyak perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah mengambil murid-murid tersebut. Baik, terima kasih Dia dan Anissa atas penjelasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.